क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Setia dari Point Movie, hadir untuk menceritakan alur film yang berjudul Kahona Pyar Hai. Pada tahun 2000, film ini akan mengikuti kisah seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai namun terhalang oleh perbedaan kasta. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang pria yang akan melakukan konser. Namun, semua itu hanya mimpi. Pria ini adalah Rohit. Seseorang yang memiliki mimpi menjadi seniman musik. Ia adalah anak yatim piatu yang tinggal bersama bibi dan pamannya. Dia juga mempunyai seorang adik bernama Amit. Rohit mengantar adiknya ke sekolah menggunakan sepeda. Ia tidak sengaja bertemu dengan seorang perempuan cantik bernama Sonia. Rohit bekerja sebagai sales mobil. Bosnya bernama Malik, mengenalkan Rohit dengan pria sebaya bosnya bernama Saksena, di mana pria ini ingin mencari sebuah mobil untuk hadiah ulang tahun anak perempuannya. Dan Rohit memberikan saran pada Saksena untuk mengambil mobil keluaran terbaru. Lily, Malik juga memiliki anak yang mengelola hotel bernama Atul. Rohit yang ingin tampil sebagai seorang penyanyi menemui Atul agar dapat diizinkan untuk menjadi penyanyi di hotelnya. Tetapi Atul menolaknya karena saat ini mereka membutuhkan sebuah band, sedangkan Rohit hanyalah seorang penyanyi bersama gitarnya, yang dibantu dengan temannya bernama Tony yang memainkan seruling. Keesokan harinya, di kediaman Saksena, Saksena mengucapkan selamat ulang tahun pada putrinya Sonia. Lalu hadiah mobilnya juga diantarkan langsung oleh Rohit. Mereka pun kembali bertemu untuk kedua kalinya, dan mereka juga saling berkenalan. Sonia. Di malam hari, Sonia dan Atul tengah mengadakan party di dekat tempat nongkrong Rohit dan Tony. Saat itu, Rohit tengah berlatih, tetapi terganggu karena musik party yang begitu ribut, membuat Tony menyusup ke dalam party untuk mematikan sound mereka. Saat musiknya mati, Rohit yang melihat Sonia langsung menunjukkan bakat bernyanyinya, yang membuat Sonia, Atul, dan teman-teman mereka menyukai bakat Rohit. Atul dan teman-temannya berencana mengadakan liburan di sebuah kapal pesiar menuju Singapura. Mereka mengajak Sonia, namun Sonia menolaknya. Tetapi setelah tahu Rohit juga akan datang sebagai penyanyi, ia berubah pikiran. Sonia benar-benar jatuh cinta pada Rohit saat malam itu. Keesokan harinya, kapal pesiar yang baru saja berangkat menampilkan Rohit yang bernyanyi menghibur tamu di kapal pesiar. Semua orang bersenang-senang, dan banyak wanita yang jatuh hati pada Rohit. Bahkan Sonia tidak memiliki waktu berdua dengan Rohit. Sonia merasakan cemburu saat ada seorang wanita yang memeluk Rohit. Hari pun berganti malam. Rohit dan Tony tidak dapat pergi ke pesta karena mereka tidak mempunyai baju yang sesuai tema dalam undangan. Tony yang sangat ingin hadir dalam pesta tersebut mempunyai ide mengambil baju tamu lain dengan menyamar sebagai petugas laundry. Akhirnya mereka pun berhasil ke pesta itu. Banyak wanita yang terpesona dengan penampilan Rohit, yang membuat Sonia terbakar cemburu. Ia pun juga ingin membuat Rohit cemburu dengan mengumbar kemesraan dengan Atul. Tetapi Sonia harus pergi pada malam itu dengan membawa sebotol alkohol karena melihat Rohit terus dicium oleh banyak perempuan. Rohit menyusul Sonia yang sedang mabuk di atas sekoci. Rohit mengambil botol alkohol Sonia dan menghabiskannya. Ternyata, Rohit juga sebenarnya merasa cemburu melihat Sonia merayu Atul. Mereka yang dalam keadaan mabuk tidak sadar bahwa tali sekoci menurunkan mereka, yang membuat mereka tertinggal oleh kapal pesiar di lautan lepas. Sonia tidak merasa panik karena ia dapat berdua dengan Rohit, sedangkan Rohit begitu panik. Rohit mendayung sekoci hingga ke pulau terdekat yang mereka lihat. Di waktu yang sama, Atul sadar bahwa Rohit dan Sonia menghilang dan segera meminta bantuan untuk membentuk regu pencarian. Kembali pada Rohit dan Sonia, nasib sial kembali menimpa Rohit
karena sekoci mereka terbawa oleh arus saat mereka sudah berada di sebuah pulau tak berpenghuni. Rohit pun melepas paksa rok yang digunakan oleh Sonia untuk dijadikan bendera sebagai tanda untuk orang yang akan mencari mereka. Tetapi Sonia malah mengambil kayu bendera tersebut dan digunakan untuk menjala ikan di laut. Regu penyelamatan yang lewat menggunakan helikopter tidak dapat melihat tanda-tanda kehidupan di pulau itu. Rohit benar-benar marah pada kebodohan yang dilakukan oleh Sonia, hingga mendorong Sonia terjatuh ke laut. Rohit yang melihat Sonia tenggelam langsung terjun ke laut untuk menyelamatkannya. Tetapi Rohit tidak dapat berenang. Sonia ternyata hanya pura-pura tenggelam, lalu ia dengan segera menyelamatkan Rohit yang tenggelam. Sonia bertanya pada Rohit, kenapa ia terjun ke laut padahal dia tidak dapat berenang? Lalu Rohit menjawab, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. mendengar hal itu membuat Sonia sangat bahagia. Akhirnya, mereka pun bersenang-senang menjalin kasih sayang di pulau itu. Hingga ayah Sonia datang bersama regu penyelamatan. Saat mereka kembali, ayah Sonia meminta pada Malik untuk segera memecat Rohit atas perilakunya. Sonia benar-benar sedih melihat ayahnya yang memperlakukan Rohit seperti itu. Saksena juga akan mengirim putrinya ke New Zealand. Keesokan harinya, Sonia dan ayahnya melihat Rohit sedang mengayuh sepedanya. Saksena berusaha membuat Sonia mengerti bahwa kasta mereka berbeda jauh dengan Rohit. Tetapi Sonia ingin membuat ayahnya paham bahwa lelaki biasa seperti Rohit mampu membuatnya jatuh cinta tanpa mengenal kasta sedikit pun. Di rumah Saksena, Malik menyuruh ayah Sonia untuk segera melaporkan Rohit ke polisi karena Rohit dengan berani menculik putrinya. Beberapa menit setelahnya, Rohit datang bersama Sonia dan mengatakan bahwa demi menghormati cinta mereka, Rohit akan bekerja keras hingga mendapatkan restu Saksena. Ayah Sonia begitu terkesan dengan tekad Rohit dan berjanji jika Rohit menjadi lelaki yang mapan, ia akan merestui hubungan mereka. Atul dan teman-teman Rohit yang lain membuat rencana untuk Rohit, karena Rohit mempunyai modal untuk menjadi seseorang yang mapan lewat suara yang dimilikinya. Dengan rencana yang begitu matang, Rohit diberikan kesempatan untuk membuat sebuah album musik dan didistribusikan secara besar-besaran, hingga teman-temannya dapat membuatkan konser untuk Rohit, di mana Atul sebagai sponsor utama mereka. Saat sedang bersiap-siap mengadakan konser, Rohit harus segera menjemput adiknya dan meminjam motor temannya. Rohit saat itu tidak sengaja melihat Malik yang mengadakan pertemuan dengan seorang komisaris dan 2 orang polisi korup. Polisi tersebut membunuh komisaris tersebut. Rohit yang kaget ketahuan oleh Malik, dan polisi tersebut mengejar Rohit menggunakan sebuah mobil. Malik menelpon seorang bernama Sergi yang ternyata ayah Sonia, di mana mereka adalah suatu komplotan pengedar narkotika yang bekerja sama dengan polisi korup. Lalu, scene berganti pada Rohit yang masih dikejar oleh para polisi. Polisi tersebut menyenggol motor yang digunakan Rohit, hingga menabrak pembatas jalan, menghempaskan Rohit bersama motornya ke laut. Rohit yang tidak dapat berenang tidak dapat berbuat apa-apa, yang membiarkannya tenggelam hingga ke dasar lautan. Sonia begitu khawatir karena Rohit tidak kunjung kembali. Konsernya pun juga akan dimulai beberapa jam lagi. Tony datang dan memberitahukan pada Sonia bahwa Rohit mengalami kecelakaan. Sonia benar-benar sedih mengetahui Rohit terlempar ke air, karena tahu bahwa Rohit tidak dapat berenang. Jasad Rohit tidak dapat ditemukan. Senyuman Sonia telah sirna atas rasa kehilangan sang kekasih. Bukan hanya Sonia, adik Rohit pun juga sama. Bahkan ia harus terbaring di tempat tidur dengan mata yang tak bernyawa. Ayah Sonia merasa telah gagal menjadi seorang ayah, memutuskan untuk mengirim Sonia ke New Zealand agar Sonia bisa menemukan suasana baru di sana. Tetapi walaupun tempat yang berbeda sekalipun tidak mampu membuat hatinya membaik. Sonia pergi bersama sepupunya. Di jalan, ia bertemu dengan seorang bernama Raj yang wajahnya sangat mirip dengan Rohit mengenakan motor. Jadi selama cerita, kita akan memanggil orang ini dengan nama Raj. Ternyata sepupu Sonia adalah kenalan Raj. Mereka kembali bertemu di sebuah klub.
Melihat wajah Raj membuat Sonia mengingat kembali sang kekasih. Keesokan harinya, di rumah Raj, wajah Sonia juga terus menghantui pikiran Raj. Orang tua Raj yakin bahwa anaknya tersebut telah jatuh hati pada perempuan bernama Sonia. इसी को तो प्यार कहते हैं। माँ क्या इसे प्यार कहते हैं? Raj berusaha mendekati Sonia, tetapi Sonia menghindar dari Raj. Sepupu Sonia mengatakan padanya bahwa seharusnya Sonia harus move on dari masa lalunya. Sonia pun membalas perkataan sepupunya bahwa saat melihat Raj, seolah ia tidak diizinkan untuk melupakan masa lalunya, karena wajahnya yang begitu sama. Sepupu Sonia menyampaikan alasan Sonia menghindar pada Raj. Suatu ketika, Sonia membayangkan kemesraannya bersama Rohit. Saat ia membuka mata, Raj ada tepat di hadapannya. Raj meminta pada Sonia untuk memperlihatkan foto Rohit padanya, karena ia merasa orang yang sama persis sungguh mustahil terjadi. Lantas, Sonia memperlihatkan semua foto Rohit pada Raj. Ia juga mengatakan bahwa melihat Raj, harapan bahwa Rohit masih hidup kembali menggetarkan hatinya. Tetapi ia sadar bahwa Raj bukanlah sang kekasih yang hadir di masa lalunya. Raj hampir menyerah akan cintanya, tetapi ayahnya memberikan harapan pada Raj untuk tetap berusaha mengejar apa yang ia inginkan. तुमने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। Keesokan harinya, Sonia pulang kembali ke India, dan tepat di samping Sonia, secara diam-diam Raj mengikutinya hingga di pesawat. Sonia memohon untuk meninggalkannya sendiri. Raj pun mengerti. Setiba di bandara, mereka pun hendak berpisah. Lalu tiba-tiba, Raj ditembak oleh seorang polisi korup yang memburu Rohit waktu itu. Sonia pergi menghampiri Raj. Mereka berdua kabur dari kejaran polisi tersebut. Sonia langsung menelpon ayahnya. Tetapi polisi tersebut menyadap saluran telepon mereka yang membuat keberadaan Sonia dan Raj diketahui. Syukurnya, mereka dapat melarikan diri sekali lagi. Raj beranggapan bahwa orang yang mereka kejar adalah seseorang bernama Rohit, dan dapat dipastikan bahwa kecelakaan Rohit ada unsur kesengajaan di dalamnya. Sonia yang beranggapan bahwa di rumahnya adalah tempat aman, namun ternyata tepat di depan rumahnya sudah ada polisi yang berjaga. Tony tanpa sengaja melihat mereka dan begitu senang melihat wajah sahabatnya. Ia memberitahukan pada Raj bahwa Amit begitu sedih mendengarkan kematian kakaknya. Bahkan wajahnya nyaris tanpa ekspresi dan menjadi seorang yang bisu. Tony membawa mereka ke tempat biasa ia nongkrong bersama Rohit. Sonia pun menjelaskan bahwa Raj bukanlah Rohit. Keesokan harinya, Tony menyelinap ke rumah bibi Rohit yang telah dijaga oleh para polisi dan membawa Amit, bibi, dan pamannya keluar menemui Raj. Pertemuan mereka pun mengeluarkan air mata kerinduan dari Amit. Pertemuan itu tidak bertahan lama, karena para polisi kembali mengejar mereka yang membuat Sonia dan Raj harus berpisah. Sonia bertemu dengan Atul, dan para polisi ternyata telah memasang wajah Sonia yang telah hilang. Sontak orang-orang yang melihat Sonia bersembunyi di suatu toko langsung menghubungi polisi. Syukurnya Sonia dan Atul langsung pergi dari toko itu. Polisi korup tersebut langsung dibentak oleh ayah Sonia karena ia bertindak semena-mena dari menyadap telepon rumah hingga memasang foto Sonia ke media. Raj kembali bertemu dengan Amit dan menceritakan kejadian di masa lalu. Ternyata Amit menyaksikan kakaknya dikejar oleh 2 orang polisi dan 1 orang yang menghubungi seseorang bernama Sergi. Atul pun memberikan ide agar orang yang terlibat dalam pemburuan Rohit dapat berkumpul di satu tempat dengan mengadakan konser yang tidak sempat Rohit hadiri. Kabar konser itu telah terdengar oleh komplotan pengedar narkoba, tetapi Saksena akan pergi sendiri karena wajah mereka bertiga bisa diketahui oleh Rohit. Beberapa jam sebelum konser dimulai, Amit yang telah tahu bahwa Raj bukanlah Rohit menjadi sedikit ragu. Tetapi Raj menyuruh Amit untuk percaya kata hatinya bahwa ia adalah kakaknya. Saksena yang datang ke konser menemui putrinya. Sonia menceritakan semua rencana mereka pada ayahnya. Amit memantau monitor untuk melihat para penonton yang datang. Tetapi ketiga orang yang mereka incar tidak terlihat. Sebenarnya ketiga orang itu datang dengan penyamaran.
Selesai konser, Raj mengumumkan bahwa kecelakaan di masa lalu adalah sebuah rencana pembunuhan. Di atas panggung, saat Raj masih berbicara, ia ditembak. Ternyata Raj sudah bersiap akan kejadian itu, makanya ia menggunakan rompi anti peluru. Ketiga orang itu menyekap Sonia dan menyuruh Rohit untuk datang sendiri ke tempat yang sesuai dengan petunjuk mereka. Rohit dapat mengelabuhi para polisi korup dengan menghajar mereka berdua. Sayangnya, Malik sedang menodongkan senjatanya pada Sonia, yang membuat Rohit tidak dapat mendekatinya. Syukurnya, Saksena langsung menembak mati Malik, membuat Sonia selamat dari ancaman. Rohit mengambil handphone milik Malik dan menelpon seorang bernama Sergi. Nada dering handphone Saksena berbunyi. Alangkah terkejutnya Sonia mengetahui bahwa ayahnya adalah bagian dari komplotan mereka. Saksena tidak melawan sedikit pun dan menyerahkan diri ke pihak berwajib. Di malam itu, Raj akan pulang dan membawa Amit bersamanya. Sonia juga telah membuka hati pada Raj bahwa ia tidak ingin kembali kehilangan cintanya lagi. Di akhir cerita, Raj dan Sonia melangsungkan pernikahan yang disaksikan oleh orang-orang terdekat mereka. इतना प्यार करती है मुझे। Oke, selesai sudah ceritanya. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang menonton sampai habis. Juga memohon maaf bila ada kekurangan dalam penyebutan kata. Saya Setia, pamit.